Ya, sebelum kita bermeditasi, bagaimana dari beberapa antara kalian ya yang sudah mengambil sila, hatha sila ya hari ini, ya mungkin ada yang masih takut, ada yang masih ragu ya, tetapi nggak apa-apa, tetap Anda berusaha untuk menjalankan sila yang sudah Anda lakukan ya. Tadi ada pertanyaan, Bante, kalau saya lagi sakit ada asam lambung, apakah saya bisa mengkonsumsi sesuatu? Ya, boleh. Kalau misalnya Anda mau, Anda boleh konsumsi misalnya biskuit yang kecil atau di beberapa wihara, di wihara hutan, mereka bisa makan seperti seaweed ya, atau taikenoi. Tetapi kalau urgent ya, kalau Anda nggak urgent jangan. Jadi kalau Anda benar-benar urgent, butuh, ya Anda boleh konsumsi itu ya. Nah sekarang Bapak Ibu, kenapa kita perlu bermeditasi? Sebelum pertanyaan ini Bante jawab, Bante ada ilustrasi buat kita. Di sini siapa dari Anda yang punya pacar, punya suami, ya, atau juga istri ya, sekarang yang punya motor? Atau kadang-kadang Anda naik Gojek ya, pakai motor gitu. Ikut teman di kantor juga pakai motor. Pertanyaan Bante kepada Anda adalah, kira-kira kalau teman Anda yang membawa motor ya, membawa motor dan Anda sebagai orang yang dibonceng ya, Anda yang duduk di belakang sedangkan teman Anda ini yang di depan mengendarai sepeda motor. Terus kalau dia ngebut ya, ngebut zigzag lagi ya, ngebut kayak Valentino Rossi, kira-kira apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan saat itu? Apa yang kira-kira pemikiran Anda yang muncul dan sebagainya? Dalam keadaan yang seperti itu, kalau kita pergi sama teman yang suka ngebut dan seterusnya, kita yang duduk di belakang pasti akan merasa apa? Aduh, takut. Aduh, gimana ya? Aduh, nanti gimana ya? Ya, dulu juga sama. Waktu Bante masih kuliah, Bante punya teman baik. Nah itu suka bawa motor RX King ya. Itu ngebut, wah itu luar biasa. Kadang-kadang tinggal berapa senti dari ini, truk gitu. Nah itu ya. Jadi kita sebagai orang yang dibonceng merasa sangat takut, sangat khawatir. Entah kalau jadi apa-apa gimana ya. Kita sangat takut. Nah Bapak Ibu, ini Bante bilang kengerian karena dibawa oleh orang lain, dalam hal ini teman kita dan seterusnya. Tetapi pernah nggak sih kita merenung dalam diri kita sendiri? Apa yang harus kita renungkan? Pernah nggak kita berpikir bahwa ternyata pikiran kita juga loncat-loncat. Kalau yang tadi ngebutnya zigzag, kalau pikiran Anda, pikiran saya juga ya, loncat-loncat. Betul nggak kira-kira? Sebelum Anda chanting misalnya, Anda sama keluarga sedang berkumpul, mungkin berbicara tentang topik. Ini ya, topik misalnya ya, si ini belum bikin PR nih, ayo dong kamu bikin, dari mama biasanya kan. Hari ini PR apa nak? Oh, PR matematika mah. Ya, sudah buat belum? Belum. Kenapa belum buat? Itu gurunya susah. Misalnya kan, mamanya langsung, oh iya, itu sih gurunya gini. Tapi mama kenal gurunya gini. Kan gurunya dari kampung yang ini, tinggal di sini, dan seterusnya. Nah ini, berarti pikiran kita sudah loncat ke kampung orang. Padahal harusnya tujuan kita apa? Yaitu bikin PR matematika. Ini adalah pikiran kita. Contoh, kalau juga mungkin
yang lagi pacaran, yang lagi WA-WA kan. Contoh, sudah makan belum? Sudah, kamu makan apa? Grab, ya, Grab, ada apa? Kirim Grab food dan seterusnya. Oh, makan apa ya? Makan yang ini. Oh, ada diskon nggak? Ada. Bayarnya pakai apa? OVO dan seterusnya. Akhirnya bukan masalah di makanannya, tetapi melebar. Ini adalah sifat dari pikiran kita. Oleh karena itu, kalau kita ngeri tadi mobil atau motornya zigzag, apakah kita tidak ngeri dengan pikiran kita yang loncat-loncat? Ya, oleh karena itu, ya kita sendiri yang harus menjaga pikiran kita sendiri. Karena apa? Badan ini dibawa oleh pikiran yang loncat-loncat tadi, lebih bahaya. Ya, Bapak Ibu, oleh karena itu kita ada beberapa waktu ke depan, kita akan bermeditasi mengenai cinta kasih. Yang sudah Bante jelaskan kepada Anda minggu kemarin, di mana manfaat Anda melatih diri cinta kasih ini adalah kurang lebih ada 11 ya. Minggu lalu Bante sudah cerita, hari ini sekilas saja. Yang pertama, ketika Anda susah tidur, Anda bisa lebih mudah untuk tidur. Kalau orang yang mudah tidur, berarti ketika dia bangun besok pagi lebih enak. Nah, setelah bangun besok pagi, apa yang terjadi? Lebih fresh dan punya stamina, energi untuk beraktivitas. Ya. Berikutnya, orang yang suka memiliki cinta kasih, dia juga dicintai oleh teman-temannya, tetangganya, dan para dewa, bahkan hewan-hewan juga cinta sama orang yang memiliki cinta kasih. Siapapun yang memiliki cinta kasih yang besar, maka Buddha bilang, bukan Bante Dhammawudo yang bilang, tetapi Buddha yang bilang bahwa orang yang memiliki cinta kasih yang besar tidak akan dilukai oleh 3, racun, senjata, maupun api. Jadi Anda nggak perlu beli jimat khusus anti api, nggak perlu beli jimat khusus anti racun, nggak perlu. Karena cukup mengembangkan cinta kasih yang maksimal, maka Anda akan terbebas dari 3 hal ini. Kenapa? Siapa yang musuhan sama orang baik seperti Anda? Iya kan? Rugi kalau musuhan sama orang yang baik tentunya. Ya, jadi akan terhindar secara otomatis. Bagi orang yang suka berbuat baik, tentunya suka senyum dan seterusnya, maka raut wajahnya tidak seperti Bante Dhammawudo ya. Ini galak modelnya. Ya, kalau orang yang suka berbuat baik, penuh cinta kasih, nah mereka akan memiliki cahaya atau aura yang sangat baik. Sehingga kita nggak perlu lagi ke Korea ya untuk operasi ya. Karena hari ini lagi COVID juga, Anda nggak bisa terbang ke sana. Dan yang memiliki cinta kasih yang besar karena dia punya hidup di dunia ini sudah sangat bahagia, sehingga ketika detik-detik menjelang kematian pun dia sudah tenang. Dan Anda bayangkan Bapak Ibu, orang yang memiliki cinta kasih dia sudah bahagia di hidupnya. Seluruh hidup dia sudah bahagia. Pasti dia akan meninggal masuk surga ya. Jadi ciptakan surga saat ini, jangan tunggu nanti sudah mati baru masuk surga, kelamaan ya. Yang pasti-pasti aja, Anda berbuat baik sekarang, Anda bahagia sekarang, Anda nikmati sekarang, surga pasti. Tetapi hari ini Anda jutek, galak, mukanya kayak apa orang Manado bilang, beton salah cor ya, begitu ya. Nah, terus Anda mau harap masuk surga, mimpi kali ya. Nggak ada itu. Nah jadi latih dari sekarang kebahagiaan ini sehingga kita pasti lahir di alam bahagia. Dan kalau karmanya lebih dari itu, maka mereka bisa lahir di alam Brahma yang lebih tinggi lagi dari surga. Nah oleh karena itu Bapak Ibu yang ada di sini, ini adalah manfaat singkat tentang melatih cinta kasih. Ya, cara melatih cinta kasih tadi kita sudah baca di Karania, sungguh jujur dan seterusnya. Bante mungkin nggak jelaskan hari ini, tapi nanti. Nah, yang hari ini kita akan latih adalah 4 Bapak Ibu ya. Yang pertama, cinta kasih terhadap diri kita sendiri.
Semoga saya berbahagia. Anda rasakan cinta kasih untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda sendiri stres, Anda sendiri sedih, Anda sendiri galau, Anda sendiri nggak bahagia, bagaimana Anda mau membahagiakan makhluk lain? Oleh karena itu, yang pertama, kita pancarkan cinta kasih sama diri sendiri. Yang kedua, kita mulai memancarkan cinta kasih kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, orang-orang yang kita cintai, mama, papa, kakek, nenek, ayah, kakak, adik, Anda pancarkan cinta kasih kepada mereka. Cinta kasih di sini juga harus hati-hati, jangan sampai timbul emosional yang dimana timbulkan nafsu. Ya, misalnya Anda sama pacar Anda mikirin dia dan akhirnya pikiran kita nggak kekontrol dan lari ke tempat lain. Ya, kalau seperti itu tarik, ganti objeknya. Nah, objek yang ketiga adalah membayangkan musuh-musuh kita. Ya, membayangkan musuh-musuh kita. Ya, kalau Bante bilang siapa musuh Anda, langsung muncul. Siapa yang bikin kesel Anda, langsung muncul. Ya, itu. Bayangkan musuh-musuh Anda, kemudian dalam batin kita semoga namanya berbahagia. Misalnya musuh saya adalah Mario, jadi bayangkan mukanya semoga Mario berbahagia. Contoh, ya, ini contoh. Terus yang keempat adalah orang-orang yang sifatnya netral. Misalnya di tempat-tempat keramaian, ya, atau Anda lagi nonton TV misalnya, oh ada korban corona dan Anda doakan mereka, itu juga boleh. Ya, ini semua yang kita harus lakukan selama 40 menit atau 30 menit ke depan. Kita akan lakukan ini, Bante akan bagi per sesi. Oleh karena itu, sebelum kita bermeditasi, mari duduk dengan rileks, tegakkan sandaran punggung Anda, kemudian Anda bisa duduk dengan bersila maupun duduk dengan duduk di kursi seperti biasa. Punggung kita lurus, tegak. Kemudian kita sadari kita sedang duduk. Kita sedang duduk. Kita sedang duduk dari ubun-ubun sampai ke telapak kaki, dari telapak kaki kembali ke ubun-ubun, dari ubun-ubun ke telapak kaki, dari telapak kaki kembali ke ubun-ubun, dari ubun-ubun ke telapak kaki, dari telapak kaki ke ubun-ubun. Setelah kita tenang, kemudian dalam batin kita mengucapkan semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga saya berbahagia. Ulangi, semoga saya berbahagia. Apapun yang terjadi dalam pikiran Anda, perasaan Anda, kembalikan kepada objek. Semoga saya berbahagia. Meditasi kita mulai.
Sambil Bapak Ibu menyadari, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia, semoga saya berbahagia. Kemudian pelan-pelan kita memancarkan cinta kasih kita kepada sanak keluarga kita yang Anda cintai, seperti papa, mama, kakak, adik, kakek nenek, saudara, dan sahabat, dan lainnya, sambil menyebutkan namanya, sambil membayangkan wajahnya. Misalnya, sahabat Anda bernama A, sehingga yang kita perlu lakukan membayangkan mukanya, wajahnya A, dan menyebutkan dalam batin kita, semoga A berbahagia. Kita masuk dalam sesi kedua, memancarkan cinta kasih kepada orang yang kita cintai. Kita lanjutkan meditasi.
tetap menjaga kesadaran kita. Saat ini kita kemudian membayangkan orang-orang yang kita benci atau yang kita bilang menjadi musuh-musuh kita. Orang-orang yang telah mengecewakan Anda, orang-orang yang menjadi musuh Anda, sambil membayangkan wajahnya, sambil Anda mengucapkan semoga namanya berbahagia. Semoga namanya berbahagia. Sadari kembali musuh-musuh Anda, kemudian bangkitkan cinta kasih yang tiada kebencian kepada mereka. Semoga namanya berbahagia. Meditasi dengan objek musuh kita lanjutkan.
Sambil menyadari kesadaran kita, kemudian kita mengganti objek kita, yaitu ke pihak yang netral. Dengan batin kita mengucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Anda bisa mengulangi ini beberapa saat ke depan dengan membayangkan orang-orang yang tidak kita kenal, orang-orang yang kita ketemu mungkin di tempat-tempat umum. Ya, kita bayangkan mereka semua. Semoga mereka berbahagia. Kita lanjutkan meditasi dengan objek semoga semua makhluk berbahagia beberapa saat ke depan. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, Bapak Ibu, jadi tadi kita sudah melatih bermeditasi, mengembangkan kesadaran kita pada diri sendiri, kepada orang yang kita cintai, kepada musuh, dan kepada semua makhluk ya, orang yang netral. Biasanya orang yang netral ini adalah orang-orang yang kita ketemu di tempat-tempat umum. Misalnya dulu waktu Bante masih pindah patah, ya kalau Bante pindah patah di City Resort, maka kadang-kadang ada umat yang kita nggak kenal dan mereka berdana makanan. Nah ini adalah orang-orang yang netral yang kita nggak tahu. Nah siapapun yang kita ketemu kadang-kadang masih ada dalam memori kita. Nah ketika itu kita pelimpahan jasa buat mereka seperti yang tadi. Sambil bayangkan, kita nggak tahu namanya, semoga dia atau semua makhluk berbahagia, sambil membayangkan wajahnya ya. Nah jadi mungkin ini yang bisa Bante sampaikan buat hari ini, dan kita akan lanjut besok hari ya. Jam 6 pagi kita akan bermeditasi. Jadi besok pagi Bapak Ibu kita ada program dari jam 6 pagi
sampai jam 8.30 malam. Bante ulangi, jam 6 pagi sampai jam 8.30 malam. Dari Cetya Panyasika kita akan melakukan watch party. Jadi Anda bisa join dari Facebook Cetya Panyasika atau Facebook utamanya adalah Facebook Bante Kamsai. Ya, dari jam 6 pagi sampai jam 8.30 malam ini ada program dari meditasi, chanting, break, pembabaran dhamma singkat, kemudian ada meditasi, cinta kasih, kemudian ada pembabaran dhamma, break, kemudian ada pembabaran dhamma, ada chanting manggala ya, pembacaan parita manggala, kemudian ada ceramah, kemudian perayaan ritual di wihara masing-masing, kemudian ada pesan dhamma oleh Yang Mulia Bante Kamsai Sumano Mahatera, dan kemudian ada pesan-pesan Waisak dari para biku, kepala-kepala wihara ya, dan ditutup dengan Jayanto atau blessing oleh Yang Mulia Bante Mahakitikun, di mana mungkin Anda sudah membantu untuk pengobatan beliau. Nah, beliau yang memblessing kita semua, dan kemudian chanting malam akan dipimpin oleh Yang Mulia Bante Kanit dari Wihara Hemadiro, chanting dan meditasi. Jadi besok kita nggak ada chanting dari Cetya Panyasika seperti ini, tetapi kita akan ikut dengan chanting dari Wihara Hemadiro. Nah, jadi ini semua kita akan lakukan program 1 hari untuk memaksimalkan Anda yang sudah atas sila. Ya, jadi bagi yang belum atas sila, besok pagi Bante bisa kasih maksimal jam 6.20. Jadi besok kita jam 6 tepat waktu kita sudah mulai meditasi. Kemudian 6.20 Bante akan kasih sila. Kurang lebih yang 8 sila. Bagi yang Anda sudah punya buku, Anda siapkan dari malam ini. Okasanya di halaman 100. Ya, okasanya di halaman 100 dan silanya ada di halaman 104. Ya, jadi Anda bisa lihat di layar. Nah, ini Aradhana sila itu ada di halaman 100 dan atas sila ada di halaman 104. Ya, jadi itu yang Anda bisa lihat untuk besok pagi. Jangan takut. 1 hari nggak makan nggak bakalan mati Bapak Ibu ya. Ya, Bante Dhammawudo sudah sekitar 8 tahun nggak makan malam, nggak apa-apa, tambah gemuk ya. Jadi 1 hari nggak makan nggak masalah. Yang penting kita dedikasikan hidup kita demi kebahagiaan semua makhluk. Dan besok mungkin nggak ada kesempatan juga Bante mengucapkan Anda selamat Waisak. Jadi malam ini Bante mengucapkan ya selamat Hari Waisak buat kita semua. Dan mungkin dalam pelayanan Bante 1 tahun ini ada yang kurang berkenan, mungkin dari kata-kata kadang-kadang ya masih salah bicara ya, dan kadang-kadang ya masih negur orang dengan cara yang tidak baik. Ya, saya dengan tulus hati ya memohon maaf ya, karena makin dekat orang dengan Bante maka makin banyak omelan yang Bante kasih, itu udah pasti ya. Jadi kalau Anda diomeli sama saya, berarti Anda paling diperhatikan ya. Jadi apapun yang Bante lakukan dalam pelayanan 1 tahun kemarin, ya kalau ada salah, mungkin Bante minta maaf, sehingga besok kita sama-sama merayakan Waisak dengan kebahagiaan, dengan ketulusan, dengan keharmonisan bersama Anda dan keluarga, walaupun kita hanya di rumah. Ya, baik, mari kita lakukan doa dedikasi sebelum kita tutup dengan pembacaan Patidana. Ya, Anda bisa lihat doa dedikasi. Bagi yang belum Anda hafal, Anda bisa melihat di layar Anda.
Doa dedikasi ini adalah pengembangan dari kualitas jasa kebajikan yang sudah kita lakukan selama chanting ini maupun selama kebajikan yang Anda lakukan sebelum-sebelumnya. Dari situ kita kembangkan, maksudnya kita kasih pupuk, kita tekadkan kembali, ya, sehingga manfaat dari kebajikan yang kita sudah lakukan di hari ini tambah besar, ya. Oke, kita lanjut dengan doa dedikasi. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga yang lapar dapat memperoleh makanan, dan yang haus memperoleh minuman, yang telanjang memperoleh pakaian, yang sakit memperoleh obat-obatan, yang tidak memiliki tempat bernaung, semoga mereka memiliki tempat bernaung. Semoga dengan kondisi tersebut, semua makhluk memiliki potensi untuk belajar, praktek, dan merealisasi Dhamma hingga tercapailah pencerahan tertinggi Nibbana. Melalui kekuatan kebajikan ini, semoga para sanak keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal, para makhluk yang memiliki hubungan karma dengan kami, dan para musuh-musuh di semua kehidupan, semoga mereka terbebas dari penderitaan mereka dan segera memperoleh sebab kebahagiaan. Dengan perlindungan dari para Buddha, Dhamma, Arya Sangha, dan para Bodhisattva, semoga semua kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan usia senantiasa bertambah, dan semoga segala bencana, wabah penyakit, perang, perselisihan, dan halangan-halangan dalam mempraktekkan Dhamma dapat lenyap adanya. Selama ruang angkasa bertahan, selama makhluk hidup tetap ada, hingga saat itu, semoga saya pun tinggal dan menghilangkan kesengsaraan di dunia ini. Sabe satta bhavantu sukhi.